Jibril ke Rasulullah pada waktu itu, Iqra, Iqra. Kata Rasulullah, ma ana min khalid, ma ana min khalid. Saya tidak bisa membaca. Dipeluk dari ma ana min khalid, saya tidak bisa membaca. Diulang sampai 3 kali. Kemudian malaikat Jibril memeluk Muhammad, yaitu utusan Allah itu dengan erat, ketika sesak napas dalam sejarah. Jadi dipeluk malaikat Jibril ketika ada sesak napas, jurang gitu kan. Terus akhirnya gugur rata dan peristiwa itu berlangsung pada 17 Ramadan tahun 610 Masehi. Jadi peristiwa turunnya Al-Quran ke Nabi Muhammad dari malaikat Jibril pada 17 Ramadan tahun 610 Masehi. Ya. Jibril menyampaikan wahyu pertama ke kami, bacalah dengan menyebut nama Tuhan. Dia yang telah menciptakan, Dia yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah lagi, Iqra wa rabbuka, baca, dan Tuhanlah yang Maha Pemurah, yang mengajarkan mereka dengan perantaraan kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. 5 ayat itu 20. Di Quran surat Al-Baqarah ayat 1-5. Pada waktu itu Rasulullah usianya 40 tahun. Jadi Rasulullah pada waktu 40 tahun, berarti pas diangkatnya Rasul Nabi dan Rasul pada usia 40 tahun dan menerima wahyu, menerima Al-Quran pertama kali, surat Al-Baqarah ayat 1-5. Ini makna Iqra dijelaskan kehidupan bahwa ternyata kalau sebut Iqra membaca lebih luas, bisa membaca, bisa memahami, bisa hafal Quran, luas makna Iqra. Makanya kalau orang yang hidupnya selalu Iqra, insya Allah selalu. Jadi selalu kudu di-Iqra, kudu dibaca. Seperti pertama kali Jibril mengajarkan kepada Nabi untuk Iqra, baca. Meskipun pada waktu itu Nabi tidak bisa membaca ma'ana di kolom, lama-kelamaan dijaga tersebut tidak bisa membaca. Tercipta di peluk seperti kumaha itu Allah kami angkat. Kumaha penolongnya malaikat Jibril. Masa tidak terfokus dengan sejarah ini, saya lebih fokusnya kepada bagaimana kalau kita sedang diturunkan. Kita sebagai umatnya mungkin harus menjaga Allah, meskipun pada dasarnya aturan itu akan selalu terjaga sampai hari kiamat. Masya Allah ya Pak ya, subhanallah. Al-Quran itu akan terjaga, jadi Allah yang menjaganya langsung sampai hari kiamat. Tapi bukan berarti meskipun dijaga, kita jadi hari-hari sampai yang dijaga, nggak bisa. Makanya kalau ada orang-orang yang hafal Quran, tahfidz Quran 30 juz, ketika meninggal dengan Quran, masya Allah, di bawah Quran. Nah, kita harus melindungi orang-orang yang memang sudah hafal 30 juz. Dan secara otomatis kalau kita hafal 30 juz berarti kita menjaga Al-Quran. Tapi jangan putus asa juga ketika belum hafal sampai 30 juz. Macam kalau bisa harus targetkan sehari itu, kalau di hari biasa bukan di Ramadan,
dicek gajinya, isi terlambat. Kalau sudah berubah, susah lagi hafalan itu. Sebelum bisa susah dihafal. Nah, itu. Yang selanjutnya, 4 golongan diridukan surga. Selain orang yang selalu baca Al-Quran, juga orang yang selalu memberi makan orang yang lapar. Atau kalau di Ramadan ini malah kita harus senang kalau memberikan takjil. Ya. Kalau apalagi di bulan Ramadan, kalau memberikan takjil orang yang berpuasa, pahala kita bertambah. Bertambah seolah-olah kita itu puasa jadi 2 kali. Juga setiap kali kita memberikan takjil, seolah kita puasa itu 60 hari, bukan 30 hari lagi. Dan pahalanya sama dengan orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala orang yang kita kasih makanan itu. Ngasih makan kepada orang yang sedang berpuasa tidak mengurangi pahala yang berpuasa itu. Kita tak jadi 2 pahalanya. Yang berpuasa tetap 1 itu tidak dikurangi, bukan jadi setengah aja. Ini yang benar luar biasa. Hanya seringkali selalu memberi makan orang yang sedang lapar. Makanya suka kaget di bulan-bulan kita mau belajar aja. Kalau ada orang yang lapar, kita tukang bakso, laku bakso. Ada orang yang lapar, kita baca 1 mangkok dikali cairkan dibiarkan. Apa? Tadi tuh gak boleh berusaha. Si malaikat itu berbagi. Jadi padahal sama mangkok daun lagi sebarang kita laku keras dagangnya. Pas ada yang minta 1 mangkok dimarahin habis-habisan. Padahal kalau dikeluarkan 1 mangkok tidak akan menjadi rugi. Makanya inilah kita itu jangan takut untuk mengeluarkan sesuatu yang berkurang. Tapi yakin filosofi dari bahasa terima kasih. Terima yang Allah berikan dan kasihkan lagi kepada orang. Terima kasih, diterima dikasihkan lagi, diterima dikasihkan lagi. Banyak filosofi kata-kata kita sedikit pikirkan. Ada bahasa bela diri. Kenapa itu tidak disebut bela serang? Mau belajar apa? Bela serang, tapi bela diri gitu. Lalu dicek dengan kata-kata bela diri berarti untuk membela diri, lain membela baru. Supaya orang kaya juga bela, bukan bela diri. Bisa nggak bela diri? Terima kasih yang sudah diterima oleh kita, kasihkan sebagian. Ulang kulit, kamu kulit kayak cucu nama kolon, bisa jadi cucu si kolon itu orang pelit dimasaknya. Padahal masih ingat duluran dia lebih rusak, tapi pelitnya minta ampun. Nah, tolong jadi jelma pelit. Supaya makanan makan di mana
lebih tenang. Mohon musik. Ya, doanya itu berdekatan. Tapi mohon maaf, ada juga yang begini Pak, di masjid, di kotak amal biasaan paling gede seberapa masuk ke dalam kotak amal? 10.000. Pernah coba di kotak amal yang udah 100.000? Pernah? 100.000 pernah? Ya namanya bisa tahu boleh satu orang. Iya Pak, korepek. Biasanya kan 2.000 kalau lecet, 5.000 paling gede 10.000. Pas jamaah masjid begitu, yang lain belum ada doakan, belum ke alhamdulillah, yuk ke 100 sudah buka jamaah berdoa. Jadi Pak, kita semoga kan, lebih tingkatnya pas doa. Akhirnya begitu panik. Wanita tuh sudah 100 juta, 100.000. Jadi kalau bahasa refleks bahasa yang ya gitu kan. Karena ujarannya